saya boleh konsultasi dengan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, saya sangat senang Anda menghubungi saya. Terima kasih Bu. Saya Widya Maharani dari kelas 8G. Oh iya Mbak Widya, nampaknya Mbak ada keperluan dengan Ibu. Iya Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang. Tentu bisa, Ibu sangat senang sekali Mbak Widya mau menghubungi Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Bagaimana kabar Mbak Widya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, Ibu perlu perkenalan dulu dengan Mbak Widya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, baik, nama Ibu Sonia Vicky Wulandari. Ibu tinggal di Surabaya. Dulu SMA Ibu tertarik belajar bimbingan dan konseling sehingga melakukan studi program S1 bimbingan dan konseling di Universitas Surabaya. Selanjutnya, perkenalkan Mbak Widya ya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Widya Maharani. Saya asalnya dari Lampung Utara. Baik Mbak Widya, apakah Mbak Widya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu. Ini baru kali pertama saya mengikuti konseling. Bagaimana bila Ibu menjelaskan tentang konseling kepada Mbak Widya dulu? Baik Bu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskannya untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada Ibu, kepada konseli, yaitu Mbak Widya, agar Mbak Widya mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Mbak Widya alami. Konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Mbak Widya. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi waktu. Kita melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Mbak Widya belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana Mbak Widya sudah paham? Oke, begitu ya Bu. Wah, setuju Bu. Ya, saya juga paham lengkap sekali penjelasan dari Ibu dan sekarang saya mengerti mengenai konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Mbak Widya telah mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama Bu. Baiklah, coba Mbak Widya ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Mbak Widya saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau melihat ada orang yang marah-marah. Misalkan kalau sedang di kelas itu ada teman yang dimarahi oleh guru. Lalu saya langsung merasa ketakutan seperti itu Bu, jadi deg-degan begitu Bu. Coba Mbak Widya ceritakan pada Ibu bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Jadi begini Bu, dulu saya tuh baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, dia menjadi sombong dan juga berkuasa di keluarga kami. Dia mempunyai anak tunggal dan anaknya itu sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua, pernah
Suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya ini bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya malah dimarahi habis-habisan. Nah, ini terjadi tuh sering kali Bu terjadinya. Jadi sejak saat itu saya kalau misal ada orang yang marah-marah, saya jadi gemetar dan saya juga menjadi ketakutan seperti itu, Bu. Ya, Ibu memahami perasaan Mbak Widya. Nampaknya Mbak Widya sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi Mbak Widya sekarang sedang mengalami trauma akibat tante Mbak Widya yang sering memarahi Mbak Widya. Bagaimana menurut Mbak Widya? Seperti itu, bukan? Iya, begitulah, Bu. Mbak Widya sudah menyadari dan merasakan bahwa Mbak Widya saat ini mengalami masalah trauma. Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini, Bu. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu, saya juga setuju, Bu. Baik, tujuan konseling kita ini adalah meningkatkan kemampuan Mbak Widya dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Mbak Widya rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa Anda maupun menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu? Ya, sabar dulu. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling. Sebagai harapan yang harus diwujudkan, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah yang dapat Mbak Widya lakukan. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Mbak Widya pelajari bersama Ibu. Nah, teknik yang pertama Ibu pilih adalah teknik relaksasi agar ketegangan yang Mbak Widya rasakan dapat direduksi sehingga Mbak Widya bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu disertai desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana Mbak Widya akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Mbak Widya trauma, mulai dari yang Mbak Widya anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tertinggi intensitasnya. Jadi Mbak Widya juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik juga untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, silahkan Mbak Widya memulainya. Rilekskan tubuh Mbak Widya, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik napas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Baik, Bu, saya sudah merasa rileks. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata Mbak Widya dan tetap lakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang terngiang, sedang, hingga yang terberat. Jika Anda membayangkan dan Anda merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan Anda. Mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Oke, bagus. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda di ruangan keluarga dan tante Anda ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu Anda, anaknya tante itu, bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis, lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Mbak Widya mulai berbicara dengan suara yang keras dan kebanyakan raut wajahnya. Membayangkan raut wajahnya. Iya, Bu, saya Bagaimana? membayangkannya.
Oke, sekarang buka mata Mbak Widya, rileks, tarik napas, dan dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut sehingga Mbak Widya benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang Mbak Widya rasakan? Saya merasa ngeri, Bu. Awalnya saya biasa saja, tetapi saat saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya menjadi ngeri, Bu. Oke, kita sudahi pada tahap sedang dan Mbak Widya sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Mbak Widya sudah siap dan melewati tahap akhir yaitu tahap terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Tentu kita akan mempraktikkannya lagi ya Mbak Widya. Bagaimana keadaan Mbak Widya sekarang? Keadaannya baik, Bu. Saya sekarang sedikit lebih baik karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa menghubungi Ibu lagi? Baguslah kalau begitu, minggu depan di waktu yang sama bagaimana Mbak? Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Iya Mbak Widya, saya senang Mbak Widya sudah mau berbagi dengan saya. Baiklah kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.